Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Nah teman-teman, kita masuk ke bab 10 membahas materi mengenai manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada konsep pembiayaan pendidikan. Jadi pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian tahun 2015. Yang pertama ada perubahan relatif dalam gaji pengajar. Yang kedua perubahan dalam populasi dan kenaikannya prestasi peserta didik di sekolah negeri. Yang ketiga meningkatnya standar pendidikan educational standar. Yang keempat meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Yang kelima meningkatnya tuntunan terhadap pendidikan lebih tinggi. Yang kedua itu ada landasan hukum pembiayaan pendidikan menurut Baharudin tahun 2010 menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas yang pertama dasar yuridis yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan. Yang kedua, dasar filosofis. Seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Hal ini dikarenakan segala kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan dana. Nah, yang ketiga itu ada sumber keuangan sekolah. Menurut Nanang Fatah tahun 2004, sumber keuangan sekolah yaitu yang pertama orang tua, yang kedua pemerintah pusat, yang ketiga pemerintah daerah, yang keempat masyarakat, yang kelima fasilitas sekolah, yang keenam siswa, dan yang ketujuh pemilik sekolah atau yayasan. Nah, yang keempat itu ada kategori biaya pendidikan. Yang pertama itu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang kedua itu ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Nah, yang kelima pendekatan biaya satuan pendidikan itu ada dua. Yang pertama pendidikan makro. Pendidikan makro itu mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Itu menurut Fatah tahun 2009. Yang kedua itu pendekatan mikro. Pendekatan mikro mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Yang keenam ada fungsi pembiayaan pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010, fungsi pembiayaan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang terakhir, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Nah, yang bagian B itu ada manajemen sarana dan prasarana. Jadi, menurut Darsini Mulyasa tahun 2005, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, sarana adalah segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Dapat disimpulkan bahwa sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman sekolah, taman, gedung, dan bangunan-bangunan tertentu. Nah teman-teman, yang kedua itu ada perencanaan sarana dan prasarana. Jadi teman-teman, perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan, dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah,
Selanjutnya yang ketiga itu ada tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Dasarnya tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga menghilangkan ketidakpastian. Yang keempat dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif. Selanjutnya yang keempat yaitu persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa tahun 2005, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua itu perencanaan harus jelas. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama. Yang keempat, mengikuti pedoman atau standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Selanjutnya itu mengikuti prosedur yang berlaku, mengikutsertakan unsur orang tua murid, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan, situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Dan yang terakhir itu dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, dan jangka panjang 10-15 tahun. Yang kelima ada perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak terbagi menjadi 3. Yang pertama barang bergerak, yang kedua barang tidak habis dipakai, dan yang ketiga barang tidak bergerak. Yang ketujuh ada inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi berasal dari kata inventaris, bahasa Latin inventarium yang berarti daftar barang-barang dan sebagainya. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barnawi tahun 2015 yang pertama untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satu sekolah. Yang kedua itu untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedelapan yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi tahun 2015 adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah yang pertama, untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang maksimal. Dan yang terakhir itu untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Nah, yang terakhir penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris. Karena sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.